Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Yang terhormat Ibu Kepala SDN Sukarahayu, yang kami hormati para Dewan Guru SDN Sukarahayu, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya pada hari ini kita dapat bertatap muka di ruangan ini dalam acara diseminasi penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada kami, persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, namanya kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita juga hari ini bisa mengikuti diseminasi penerapan budaya positif di sekolah yang yang pematerinya teman kita, rekan kita yang sudah mendahului kita sebagai pelopor ya dalam guru penggerak. Ini untuk memotivasi saja, Ibu hanya memotivasi yang lainnya. Ayo ya, inilah salah satu bukti bahwa guru penggerak selalu berpikir ataupun kreatif, inovatif, dan berbagi tentang ilmu-ilmu yang telah diberikan dalam diklat pendidikan guru penggerak. Mudah-mudahan apa yang disampaikannya menjadikan pencerahan bagi kita, ya, menjadikan pencerahan bagi kita untuk apa? Untuk meningkatkan profesionalisme dalam pembelajaran terhadap anak didik kita. Ya, ini mas sharing, namanya juga sharing. Yang lebih dahulu kita Bu Dewi mendapatkan ilmunya, kita berbagi, ya. Terima kasih untuk Bu Dewi dengan sharingnya kepada rekan. Inilah salah satu ciri khas guru penggerak. Ya, jangan takut. Alhamdulillah sekarang kita sudah bertambah menjadi 5 guru penggerak ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua ya, kita semua juga nanti akan ikut berkolaborasi dengan para guru penggerak, dan mudah-mudahan nanti sekolah kita juga menjadi sekolah penggerak. Amin. Amin. Nah, tujuan utamanya hanya satu mungkin ya, satu, sharing ilmu, dan mari bersama-sama untuk meningkatkan mutu pembelajaran kita di sekolah tercinta kita di SD Sukarahayu. Oke, siap Bu? Maka untuk lebih optimalnya, mari kita kegiatan diseminasi yang dilakukan oleh Ibu Dewi Nuraini SPD, guru penggerak angkatan ke-10, dengan resmi dibuka dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tetap semangat. Mari kita simak bersama-sama. Selamat untuk mengikuti materi-materi yang akan disampaikan oleh Ibu Dewi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, marilah kita simak pelaksanaan diseminasi penerapan budaya positif di lingkungan sekolah kepada Ibu Dewi Nuraini sebagai fasilitator. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya, terima kasih kepada rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin menyampaikan dari yang sudah saya terima selama pembelajaran di grup penggerak, bukan ingin menggurui tapi ingin berbagi, ya. Nah, sebelum memulai, boleh minta tolong berpasangan, berdiri, berhadapan. Silakan berdiri, berhadapan. Sambil ibu cek pasangan. Ibu, nih, ya, sudah berpasangan. Agar suasananya lebih ceria, lebih hangat, mohon untuk senyum, karena senyum bagian dari kegiatan yang positif, ya. Senyum selama 30 detik. Artinya berhadapan-hadapan, ditatap mata teman yang ada di depan selama 30 detik. Senyumnya, kita mulai dari sini. 1, 2, 3, saling berhadapan. Coba perhatikan wajah temannya yang imut-imut. Iya, masih ada waktu. Karena ini bagian dari senam belajar juga. Iya. Meskipun setiap hari kita bertemu, tetapi kita jangan ya berpandangan-pandangan seperti ini ya. Iya, masih ada. 4, 3, 2, 1. Alhamdulillah. Ternyata rasanya lama-lama. Karena setiap hari bertemu masih ada saling berpandangan. Tapi kalau harus Ya, alhamdulillah. Nah, sebelum memulai kegiatan kita hari ini, alangkah lebih baiknya kita buat kesepakatan forum diseminasi. Nah, di sini ada pernyataan pemantik dari nomor 1. Apakah jika setuju boleh digunakan? Jika tidak setuju, makanan minum boleh. udah ada, makanan minum Iya. sudah ada. Mau ditambah silahkan, mau diganti juga boleh, karena ini sebagai pemantik saja. Yang pertama, menghargai siapapun. Yang kedua, menjadi pendengar yang baik. Yang ketiga, berpakaian yang rapi dan sopan. Yang keempat, boleh makan dan minum dengan tenang. Apakah ingin ditambah? Atau seperti itu? Kalau menerima miss call bolehlah mengangkat sendiri. Boleh, boleh. Siap. Sudah sepakat? Ada tambahan 1 tadi dari ibu, jadi ada 5. Menjawab telepon. Iya, boleh. Boleh menjawab telepon. Siap. Kita teruskan ya Bu ya. Ibu ya. Satu kali aja. Karena semuanya ibu-ibu aja. Tidak ada bapak-bapaknya. Silakan. Ini lagi ke Elsa. Jangan di situ, jangan masuk. Nah, tujuan diseminasi ini adalah untuk menyusun strategi aksi nyata yang efektif dengan mewujudkan kolaborasi beserta seluruh pemangku kepentingan sekolah agar tercipta budaya positif yang dapat mengembangkan karakter siswa. Next. Nah, di sini ternyata konsep budaya positif setelah saya mempelajari ada 6 poin. Sebelumnya yang saya tahu itu hanya disiplin positif. Ternyata budaya positif itu terdiri dari 6 poin. Yang pertama disiplin positif, yang kedua motivasi perilaku manusia, yang ketiga keyakinan kelas, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi kontrol guru, dan yang terakhir segitiga restitusi. Nah, next. Untuk disiplin positif ada 3. Nah, untuk disiplin positif ternyata ada 3.
sini dibuat disiplin positif itu karena bukan kepatuhan yang menyebabkan ketidaknyamanan. Jadi diharapkan disiplin positif itu tidak mengakibatkan patuh tapi tidak nyaman peserta didiknya. Yang kedua, memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Artinya motivasinya timbul dari dalam diri bukan dari luar. Yang ketiga, kesadaran bukan karena ancaman, sogokan ataupun hukuman. Agar kita bisa mendapatkan disiplin positif, kita harus menerapkan beberapa perilaku yang mencontohkan kepada peserta didik. Nah, yang kedua, motivasi perilaku manusia juga ada 3 macam. Di sini ada yang intrinsik atau dari dalam, ada yang ekstrinsik dari luar. Yang intrinsik dari sini. Yang nomor 3, menghargai nilai-nilai kebajikan sendiri. Itu sudah menyadari dari dalam diri sendiri. Kalau untuk poin 1 dan poin 2 itu dari luar. Karena menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Itu hukuman adanya dari luar. Terus yang kedua, mendapatkan imbalan dan atau penghargaan dari orang lain juga itu dari luar. Oleh karena itu, semoga kita yang ada di sini ataupun guru-guru lain bisa menjadikan motivasi perilakunya yang poin yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan yang sudah ada dalam diri kita. Next. Nah, ini untuk keyakinan kelas atau sekolah dulu namanya kesepakatan kelas ya. Nah, untuk lebih mantap lagi dijadikanlah keyakinan kelas agar setiap siswa yang berada di kelas atau yang berada di sekolah meyakini dimanapun mereka berada, ketika sudah tertanam di dalam dirinya akan selalu ingat apa yang boleh dilakukan, apa yang sudah menjadi keyakinannya dan apa yang tidak boleh dilakukan. Nah, di sini guru sangat berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas atau sekolah dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Ketika kita mau memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya nanti ketika semester baru dengan anak-anak yang baru membuat keyakinan kelas dulu, dibuat selama 1 tahun dan itu berlaku setiap hari dan selalu kita ingatkan kepada anak. Lama-lama kita berharap akan tertanam di dalam pikirannya dan secara sadar akan melakukannya dengan motivasi dari dalam dirinya sendiri. Nah, ini contoh keyakinan kelas 3C yang kemarin sudah dibuat bersama anak-anak. Contohnya menggunakan kata-kata yang tidak terlalu rumit dan akan mudah diingat oleh anak. Yang pertama, menghormati orang lain. Yang kedua, menjaga keamanan kelas. Yang ketiga, menjaga kebersihan kelas. Yang keempat, bertanggung jawab terhadap barang sendiri dan orang lain. Yang kelima, bersikap jujur setiap saat. Dan yang terakhir, tidak makan saat jam pelajaran. Dan itu adalah usulan dari semua anak. Jadi ini tidak akan muncul keyakinan ini ketika ada anak yang tidak setuju. Ketika dominan setuju, kita jadikan keyakinan kelas. Nah, selanjutnya proses yang tadi sudah disiplin positif, motivasi perilaku manusia, dan di sini ada kebutuhan dasar manusia. Pada hakikatnya setiap anak yang berperilaku negatif adalah untuk memenuhi 5 kebutuhan dasar manusia ini. Sama juga dengan yang kita rasakan. Ketika kita sedang menghadapi masalah, apa sih kebutuhan dasar yang ingin kita penuhi? Misal, ketika kita sedang capek, lelah, berarti kita ingin mendapatkan kesenangan. Karena kita ingin juga untuk istirahat. Nah, anak ada peserta didik yang boleh Ibu. Ada peserta didik yang memiliki masalah, misal berkata kasar atau selalu lari-lari di kelas, berarti menurut ibu-ibu kira-kira kebutuhan dasar manusia apa yang ingin dia penuhi? Kasih sayang dan Kasih sayang dan betul Ibu. Nah, untuk itu ada juga misalkan ada anak yang ingin ketika pembelajaran dia hanya ingin menggambar, dia hanya ingin bermain sendiri, tidak ingin mendengarkan pembelajaran. Kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya apa? Kebebasan, betul.
betul. Bagaimana caranya kita memenuhinya? Yaitu nanti ada solusinya dengan segitiga restitusi itu. Kita akan tahu setiap anak kebutuhan dasarnya apa. Oleh karena itu, kita akan sering-sering ngobrol nanti dengan anak-anak yang berperilaku negatif. Insya Allah, mudah-mudahan dengan kita sering dengan bertukar pikiran dengan anak, sering ngobrol gitu, kita akan tahu kebutuhan dasarnya dan kita tuntaskan, dan insya Allah perilaku negatifnya akan berkurang lama-lama. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Ternyata yang saya alami, yang saya rasakan sendiri, seringnya nomor 1, poinnya ke 1. Sebagai guru saya sering memposisikan sebagai penghukum, karena dulu ketika anak melanggar keyakinan kelas selalu ada konsekuensinya, selalu ada hukumannya. Entah itu bernyanyi di depan atau misalkan menulis tegak bersambung atau apapun. Dan ini sering saya lakukan dulu. Ternyata ada 5 posisi kontrol. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pemberi rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pembantu, dan yang kelima sebagai manajer. Nah, untuk itu kita akan tahu ya, berarti poin yang ke-1 itu tidak baik untuk dilakukan. Dan yang kedua juga sama, pemberi rasa bersalah juga sama. Kebanyakan kita berbicara lembut tapi jelek di anak gitu. Kok kamu begitu ya, tega ya. Nah itu kita tidak kasar berbicaranya, tapi efeknya berat karena pemberi rasa bersalah. Jadi anak dirinya merasa bersalah gitu. Nah, untuk sebagai teman juga ada baik dan buruknya. Baiknya kita lebih akrab, tapi buruknya anak jadi lebih seenaknya berbicara kepada guru, tidak ada kata-katanya. Dan yang keempat sebagai pemantau, mirip dengan manajer, hanya saja kalau pemantau hanya bertanya, kamu melakukan ini mengapa? Bertanya dan bertanya. Tapi yang manajer yang terakhir perbedaannya, dicari bersama-sama solusinya. Yang dihadapi masalahnya apa? Nah, untuk posisi manajer dicarikan solusinya. Yuk kita cari bareng-bareng. Nah, untuk sebelum dilanjutkan ada 4 pernyataan yang mohon bersedia ya Ibu semua mengisi pernyataan ini masuk ke posisi kontrol guru yang mana? Boleh? Ya. Kita masuk ke pernyataan yang pertama. Nah, jika ada pernyataan seperti ini seorang guru yang berbicara seperti ini, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, kira-kira posisi guru dengan kalimat seperti itu masuk ke yang mana? Kan tadi ada 5 ya? Ada bahu, ada pembuat rasa bersalah, ada teman, ada pemantau, ada manajer. Nah, ini dengan kalimat seperti ini masuk ke yang mana? Ditulis di yang kuning. Di yang kuning. Sudah ditulis di yang kuning. Oh itu murah, itu. Kamu udah. Balik lagi oh, nulisnya di belakangnya. Silahkan bagi yang sudah mengisi tolong ditempel di dalam. Banyak yang menjawab pemantau, posisi gue sebagai pemantau. Ada yang menjawab pemberi rasa bersalah. Rasa bersalah ya. Oh, dominan ya pemberi rasa bersalah. Sudah semuanya?
kita teruskan ke pernyataan yang kedua. Ya. Silakan, pernyataan yang kedua. Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, ini termasuk ke yang mana? Posisi gurunya. Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Ada pembuku, ada pemberi rasa bersalah, ada teman, ada pemantau, ada manajer. Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Dan tempel. Yang kedua warna orange, tolong didengerin. Ayo. Iya. Ada yang nomor 5, asik. Ada yang memantau. Ada yang menghukum jawabannya. Ya, pertanyaan ketiga. Ayo bantulah demi ibu ya. Ayo bantulah demi ibu ya. Nah, yang mana? Kira-kira guru sebagai apa? Yang ketiga. Ayo bantulah demi ibu ya. Hijau. Warna hijau. Warna hijau. Ayo bantulah demi ibu ya. Nah, ini yang terakhir. Kamu selalu saja salah. Kamu selalu saja salah. Ini yang mana? Oh, ini yang mana? Kamu selalu saja. Itu warna pink ya. Kertas yang warna pink ya. Kamu selalu saja salah. Baik, ada yang menjawab buku ya. Nah, hanya 4 pernyataan dari sana. Alhamdulillah sudah dijawab bersama-sama. Ya, izin mau ya instruksi tadi tidak ada izin keluar ya. Belum selesai. Baik, karena semua sudah dijawab, kita kembali ke pernyataan yang pertama. Dan yang pertama itu gimana coba? Yang pertanyaan yang pertama ya, pernyataan yang pertama. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Kira-kira itu apa ya? Jawabannya betul. Jawabannya pemberi rasa bersalah. Jadi membuat anak. Ya, siap. Yang kedua, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, itu adalah sebagai manajer. Itu manajer ya. Yang ketiga, ayo bantulah demi ibu ya. Betul semuanya. Dan yang terakhir, kamu selalu saja salah. Ini pembuku.
ini untuk tabelnya di sini ada contoh-contoh kalimat. Ketika ada guru sebagai penghukum di sini, perkataannya lebih ke mengancam, ya. Oh, tidak terlihat. Saya bacakan ya. Yang penghukum, guru berbuat menghardik, menunjuk, menyakiti, menyindir, itu sebagai penghukum. Ketika dalam berbicaranya, contohnya seperti ini. Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah, itu sebagai penghukum. Dan nanti hasilnya anak akan memberontak, menyalahkan orang lain, dan juga berbohong. Nah, untuk kaitan dengan dunia berkualitasnya, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Dan murid akan berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi, gitu. Jadi anak semakin ngeyel, ya, semakin kebawa dan pembelaan kita. Dan yang dampak pada muridnya mengulangi kesalahannya, akan diulangi lagi. Nah, ini itu yang tanpa disadari saya lakukan. Dan alhamdulillah mudah-mudahan kedepannya tidak dilakukan lagi. Alhamdulillah mudah-mudahan ya. Yang kedua, ini juga sering saya lakukan ketika membuat anak merasa dia bersalah gitu. Berkata tidak kasar, tapi seperti ini contohnya. Ibu kecewa. Seharusnya kamu tadi tidak seperti itu. Ibu kecewa. Dan itu ternyata membekas sekali di hati anak. Dan ibu pasir yang berbicara waktu itu ternyata pembuat orang merasa bersalah itu lebih dalam efek sampingnya daripada penghukum. Karena ini akan terus-terusan membekas di dalam hatinya. Saya bersalah begitu. Dan contoh perkataannya, kamu seharusnya sudah tahu. Ibu lelah sekali mengatakannya. Ibu stres. Nah, itu contoh perkataannya. Terus menyembunyikan, nanti hasilnya jadi menyangka, jadi berbohong karena tidak mau disebutkan. Jadi mengakibatkan ini mencetak anak-anak yang begini. Nah, terus kaitan dengan dunia berkualitasnya, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Murid akan berkata, maafkan saya. Karena kan kita berbicaranya pelan ya, tapi dengan dalam gitu. Jadi akan berbicara maafkan saya. Nah, terus nanti efek sampingnya merasa rendah diri, merasa tidak berharga. Nah, ini adalah identitas yang gagal. Kita menempatkan anak yang bermasalah, yang berperilaku negatif menjadi identitas yang gagal. Nah, untuk merubah identitas gagal menjadi identitas sukses, yang kita terapkan yang dua ini, ya. Apalagi kalau kita sudah bisa menerapkan yang terakhir sebagai manajer, itu lebih bagus lagi. Dan yang kedua ini contohnya membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Ayolah, lakukan demi ibu. Jadi seperti membujuk, merayu begitu ya. Tapi nanti efek sampingnya ketergantungan. Kalau yang ini, terus murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Jadi tergantung sekali. Ketika gurunya tidak ada, merasa kehilangan. Ketika berganti gurunya merasa kehilangan. Nah, ini juga efeknya kurang baik. Saya pikir bapak, ibu, teman saya ternyata begitu. Nah, terus nanti akan menjadi lemah anaknya, tidak mandiri dan akan selalu tergantung kepada kita. Dan yang keempat, pemantau. Nah, di sini menghitung dan mengukur, bertanya terus ke anak, apa peraturannya? Coba berapa banyak bintang yang saya harus peroleh? Jadi lebih seperti itu, lebih mengawasi ketika ada anak tidak marah, tidak menyindir, tapi lebih tanya saja ditanya, apa maunya? Coba apa peraturannya? Yang tadi sudah kamu lakukan sudah sesuai belum? Nah, ini untuk pemantau. Tapi yang lebih keren lagi kalau kita bisa menjadi manajer anak-anak kita, baik yang di rumah maupun yang di sekolah. Contohnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Apa yang kita yakini? Apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Suruh anak yang memecahkan masalahnya. Karena kan anak lebih tahu apa yang dia inginkan. Dan ketika anak yang menjawab untuk pemecahan masalahnya, insya Allah mereka akan lebih bertanggung jawab dengan jawaban yang mereka buat. Misal, ada anak yang makan di kelas, kita tanya, mengapa kamu makan di kelas? Apakah kamu tahu keyakinan kelas kita tidak boleh
oh iya Bu, misalkan saya sudah melanggar karena saya sudah makan saat jam pelajaran. Nah itu pasti ada alasannya bukan? Nah anak disebutkan iya karena saya tidak sarapan. Terus harus bagaimana supaya tidak terjadi lagi? Anak akan berpikir, oh iya tadi saya tidak sempat sarapan karena bangun kesiangan. Karena tadi malam saya tidur begadang, jadi sampai tengah malam. Jadi harus bagaimana? Jadi anak tadi yang memecahkan. Iya. Dan terus kita hanya sebagai manajer mengontrol diri kita dan juga memberikan motivasi kepada anak. Iya, ibu paham, ibu mengerti karena ibu juga kalau lapar pasti makan. Jadi tidak memposisikan anak sebagai orang yang bersalah, tetapi memposisikan kita juga bisa seperti itu dan kita buat mereka menjadi identitas yang sukses yang tadinya gagal, kita rubah menjadi identitas yang sukses dengan pernyataan-pernyataan yang kita berikan sebagai manajer. Nah ini perbedaannya, konsep disiplin dengan identitas yang gagal adalah contohnya hukuman dan penghargaan, dan ternyata dua-duanya juga kurang baik efeknya ya, karena hukuman dapat menyakitkan, membentuk rasa tidak nyaman, anak menjadi takut, anak menjadi merasa terpaksa, ada yang berbohong menyembunyikan kesalahannya dan juga menjadi rendah diri. Ketika kita berikan penghargaan, saya kira sebelumnya saya suka memberikan penghapus kecil, reward seperti itu, ternyata itu juga kurang baik. Saya juga baru tahu bahwa penghargaan juga tidak efektif untuk merubah perilaku negatif anak. Dan itu akan menyebabkan merusak hubungan dengan sifat iri. Ketika temannya diberikan, yang lain tidak, kenapa saya tidak? Gitu, merasa iri ke temannya. Terus mematikan kreativitas. Ada yang pemalu karena tidak berani menjawab ke depan, kita tidak tahu, kita tidak berikan hadiah, jadi mematikan kreativitasnya. Dan yang keempat, efeknya itu akan menghukum dengan sistem ranking. Nah, oleh karena itu pemerintah sekarang melarang ya dimunculkan ranking. Oleh karena itu disebutkan naik saja gitu ya, tidak boleh menyebutkan ranking karena ternyata ini akan membawa dampak negatif bagi rekan-rekannya dan mungkin kepada orang tua juga. Jadi memiliki target ke anaknya, kamu harus ranking sekian. Tapi kalau sekarang sudah tidak ada ranking kan anak lebih bahagia belajarnya, mudah-mudahan ya. Terus yang terakhir, merampas hak sebagai hak menghargai dirinya sendiri karena merasa belum pernah mendapat penghargaan, jadi merasa tidak berharga dirinya. Begitu. Nah ini konsep disiplin dengan identitas yang sukses. Ketika identitas sukses di sini ada kata-katanya bukan hukuman, diganti menjadi konsekuensi dan restitusi. Nah ini istilah asing bagi saya juga sebelumnya. Dan setelah tahu ternyata perbedaan konsekuensi dan restitusi ada di sini. Yang pertama, jika konsekuensi penguatannya jangka pendek, hanya pada saat ini juga. Ketika ada masalah hari ini diselesaikan, konsekuensinya ini sudah. Tapi kalau restitusi bisa lebih panjang masa berlakunya. Nah untuk ini perlu monitoring berkelanjutan. Kalau konsekuensi ya, ada stimulus respon, murid menghormati peraturan, ada kehilangan waktu untuk merenungkan kesalahan. Nah ini untuk konsekuensi karena sudah ditulisnya. Kamu telah datang, konsekuensinya apa? Karena sudah begitu, tidak diberikan kesempatan untuk mencarikan solusi dari permasalahan yang dia alami. Kalau konsekuensi karena sudah ditentukan dari awal. Nah untuk restitusi ini akan menjadikan anak lebih bertanggung jawab untuk perilakunya. Karena anak yang menjawab solusinya, kamu agar berubah harus seperti apa? Anak akan menjawab. Dan ketika dia akan melanggar, dia akan malu sendiri karena itu yang memecahkan mereka sendiri ya, yang mencari solusinya. Yang kedua, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Yang ketiga, murid menghormati dirinya dan orang lain. Jadi tidak akan berbuat seenaknya karena berdampak negatif untuk orang lain ketika dia berperilaku negatif. Nah, yang keempat, teori kontrol. Dirinya memegang kontrol sepenuhnya. Karena dia meyakini kalau saya berperilaku begini, nanti apa yang harus saya selesaikan untuk menyelesaikan masalahnya, apa yang harus saya lakukan. Jadi berpikir dulu ketika akan melakukan sesuatu hal yang negatif, karena nanti akan kembali lagi kepada dia. Nah, yang terakhir, murid akan bersemangat memperbaiki kesalahannya. Next.
Perbedaan contoh ya. Contoh kasus di sini, siswa sering tidak mengerjakan PR. Perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ketika diberikan hukuman bagi anak yang tidak mengerjakan PR, guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Atau guru marah dan siswa menjadi takut. Yang kedua, konsekuensi. Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat. Nah, ini yang menentukan guru. Ya, konsekuensi yang menentukan guru. Ketika kamu tidak mengerjakan PR, kamu harus mengerjakannya saat istirahat sebanyak 3 kali lipat. Nah, terus yang berikutnya, guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Yang restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas kepadanya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru bersikap terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain, dan itu akan menjadikan masalah lebih cepat selesai dan anaknya juga tidak akan merasa bersalah ya. Nah, di sini ada tahapan segitiga restitusi. Untuk tahapan segitiga restitusi, yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Untuk menstabilkan identitas, contoh kalimatnya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, dan di situ anak tidak akan merasa sebagai orang yang bersalah. Terus kalimat yang lain, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ibu juga dulu pernah melakukan seperti itu. Jadi tidak akan merasa rendah diri. Dan untuk validasi tindakan yang salah, kamu tentu punya alasan melakukan itu. Ditanya ke anak, alasannya apa? Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, itu lebih bertanya kepada anak, bagaimana anak, apa isi yang dirasakan oleh anaknya. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan kelas apa yang kita sepakati. Coba diingat-ingat lagi. Terus kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ketika kamu melakukan ini, apakah kamu sudah memikirkan kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, sebelum dilanjutkan, kita ice breaking dulu ya. Sepertinya sudah mohon berdiri semuanya. Mangga, mohon berdiri ya. Kita ice breaking dulu sebentar. Nah, sebelumnya kan berpasangan. Nah, sekarang berpasangan lagi. Sweet yang menang itu genap, yang kalah itu ganjil. Sweet kan berpasangan. Sweet. Nah, yang menang genap. Sweet. Yang menang genap. Yang kalah ganjil. Sekarang kalah ganjil. Sudah? Yang genap, coba diangkat tangannya yang genap. Yang genap? Yang genap. Oke. Sekarang yang ganjil. Yang ganjil. Ya. Ya, jadi nah sekarang sudah tahu ya mana yang genap, mana yang ganjil. Tangan kirinya disimpan di belakang. Tangan kiri disimpan di belakang. Berhadapan-hadapan. Dua-duanya berhadapan. Yang kiri disimpan di belakang. Yang kanan posisikan seperti mau salaman tapi tidak nempel. Siap ya? Siap. Ketika saya menyebutkan bilangan genap, berarti tugas genap mengangkat tangan yang ganjil. Ketika saya menyebutkan bilangan ganjil, berarti ganjil yang menangkap. Siap? Sekali lagi. Harus menghindar dalam saat anaknya menangkap. Kalau bilangannya saya sebutkan genap angkat yang ganjil. Ya, siap ya? Tangan kiri di belakang, simpan di belakang. Kita mulai dari sekarang, siap? 3. Nanti ketika saya bilang, saya sebutkan bilangannya. Ketika bilangannya genap, arti genap harus tangkap. Bilangannya genap kan 4,
Yang dilihat angka belakang. Nah, 2. Siap. Telepon kakek kemana? Boleh menghindar nggak tangannya? Oh, Boleh. 36. Sekarang naik ke level ketiga. Bilangannya ratusan. Ya. Ya. Ratusan. Belakangnya juga sama. Siap. 527. Sekarang yang terakhir. Kamu miss ya. Tadi sudah ada 21 ya. Ini penentuan. Yang sekarang operasi hitung. Jadi bisa ditambah, bisa dikali, bisa dikurangi. Sekarang operasi siap, tangan kiri di belakang. Ya. Siapkan. 25 dikali 4. Hebat. Terima kasih banyak ya. Nah, kita kembali lagi ke sini ya. Untuk tadi segitiga restitusi, di sini ada contoh kasus yang sudah pernah saya berikan kepada anak kelas 3. Dan di sini kasusnya Aulia marah dan tidak dapat menahan emosinya karena tidak terima tugas-tugas yang dikerjakannya selalu dicontek oleh temannya. Dan berikutnya akan ditampilkan video segitiga restitusi dengan tindakan yang pertama adalah selanjutnya menstabilkan identitas. Oh, mau itu dia mungkin laptopnya. Kalau udah satu, sudah masuk ke sini. Ada. Suaranya kurang terdengar. Saya ilustrasikan kembali boleh? Ya. Jadi ini ketika Aulia dicolongin, dia marah sampai menggebrak meja teman yang nyontek. Tapi tidak berkata kasar, cuma marah sambil gebrak meja. Kamu sudah nyontek PR aku gitu. Nah, terus yang pertama saya lakukan dipanggil Aulia dipanggil. Jadi ditanya, apakah kamu tahu kenapa kamu ibu panggil Mari? Terus ditanya, dijawab kan, tidak tahu Bu. Terus kita berkata lagi, tadi ibu mendapat laporan dari teman kamu
marah-marah ke siapa temannya yang berbuat salah. Nah, terus distabilkannya dengan begini, sama ibu juga ketika tugas ibu dicontek oleh teman ibu juga pasti akan marah. Jadi begitu dulu, anak yang tadi menggebu-gebu ketika sudah marah langsung tiba-tiba jadi berkurang marahnya, karena kita juga memposisikan sebagai dia. Ibu juga pasti akan marah ketika ada teman ibu yang mencontek tugas ibu. Jadi Aulia wajar kalau Aulia juga marah. Nah, terus yang kedua, tindakan yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, validasi tindakan yang salah ditanya alasannya. Adakah alasan Aulia marah-marah seperti tadi? Iya bu, jawab anaknya. Setiap kali tugas dia selalu saja nyontek gitu. Jadi bukan karena satu kali, ternyata itu alasannya. Karena setiap tugas yang sudah susah payah Aulia kerjakan, dicontek, dan itu tidak hanya satu kali. Nah, di situ ditanyakan alasannya dan divalidasi tindakan yang salahnya. Ditanyakan ke Aulia, kira-kira ketika Aulia berkata seperti itu, Aulia sudah sesuai tidak dengan keyakinan yang sudah dibuat bersama-sama waktu itu. Dia berpikir, dia diam berpikir. Nah, yang terakhir menanyakan keyakinan kelas. Nah, di sini baru dia berpikir, oh iya ya bu, ada poin yang saling menghormati. Nah, di situ berarti saya sudah melanggar. Artinya saya tidak menghormati teman saya dengan marah-marah dan menggebrak meja. Nah, terus ditanya lagi oleh kita. Nah, karena Aulia sudah tahu, kira-kira hal apa yang bisa Aulia lakukan untuk memperbaikinya. Aulia berpikir lagi menjawab, saya akan meminta maaf bu kepada si A misalnya. Oh iya, terus ya saya tidak akan mengulangi lagi. Saya akan lebih bersabar. Ketika ada teman saya yang menyontek, saya akan bilang saja ke ibu, tidak akan langsung marah-marah. Itu jawaban dari Aulia. Dan dari situ kita artinya sudah selesai menguraikan masalah, memecahkan masalah yang dihadapi oleh anak. Dan tapi ya pada kenyataannya kan tidak seluang itu, karena ternyata anak di kelas tidak hanya 1-2 orang yang memiliki perilaku negatif. Oleh karena itu diminta kesabarannya yang super duper kepada rekan-rekan semua, dan kita harus semangat, terus optimis, terus yakin apa yang kita lakukan demi kebaikan anak-anak. Nah, mungkin nanti akan berdampak positif bagi anak. Tidak sekarang bisa besok gitu ya. Jadi tetap kita lakukan budaya positif untuk menumbuhkan lingkungan yang positif di sekolah. Dan mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam ucapan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kegiatan diseminasi penerapan budaya positif di lingkungan sekolah sudah disampaikan oleh Ibu Dewi Nuraini SPD. Begitu sangat jelas dan rinci ya ibu-ibu. Namun barangkali ada di antara ibu-ibu yang hendak menyampaikan pertanyaan, barangkali ada yang perlu ditanyakan. Kami buka sesi tanya jawab untuk 3 pertanyaan saja dibuka. Silakan, siapa yang mau bertanya? Maka Bu Lena ke depan aja. Ya, ke depan saja. Amisnya jangan pernah boleh. Amis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang masih
masih mengganjal dalam hati. Boleh bertanya Bu Dewi? Bisa tolong disebutkan contoh kalimat positif? Contoh kalimat positif. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak pertanyaannya dari Besti ya, Ibu Lena. Bagaimana contoh kalimat yang positif dalam apa? Dalam keyakinan kelas. Oh iya, dalam keyakinan kelas. Contohnya seperti tadi, saling menghormati dengan sesama teman, atau berbicara sopan ketika di kelas misal. Nah itu kalimat-kalimat yang positif. Ketika ditanya kalimat yang negatif seperti apa? Dengan diawali kata jangan mencontek. Nah itu kalau kalimat positifnya berarti mengerjakan sendiri, harus percaya diri. Kalimat negatifnya jangan mencontek. Nah terus misalkan seperti tadi, jangan makan di kelas, berarti kalimat positifnya sarapan sebelum memulai pembelajaran agar tidak lapar. Nah banyak lagi, jangan membuang sampah sembarangan. Kalimat positifnya buanglah sampah. Betul, itu kalimat-kalimat positif. Dan diharapkan dengan kalimat positif ini akan lebih nempel ya di pikiran anak ketika ada kata jangan, malah nanti efek sampingnya negatif gitu ya. Siap. Sudah puas Ibu Lena? Terima kasih untuk pertanyaan pertama sudah dijawab. Silakan ada yang mau bertanya lagi? Oh enggak, Bu Novi, apa Yun? Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Tadi saya sangat tertarik dengan penjelasan tentang segitiga restitusi. Ada satu hal yang ingin saya tanyakan. Bagaimana menerapkan segitiga restitusi pada siswa yang belum akrab dengan siswa tersebut? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Izin menjawab. Tadi pertanyaan dari Bu Novi, bagaimana ketika kita menerapkan segitiga restitusi sedangkan kita belum mengenal anak tersebut ya. Nah, karena perilaku segitiga restitusi ada berbagai tahapan, ada 3 tahapan. Di langkah yang pertama menstabilkan identitas. Nah, di situ kita yang tidak kenal dengan anak yang bermasalah bisa bertanya namanya siapa. Dari situ ngobrol, jadi anak juga akan akrab secara sendirinya karena kita menggunakan kata-kata yang lemah lembut, ramah, yang tadinya tidak kenal sekalipun ketika diperlakukan seperti itu akan dengan sendirinya terbawa kepada kita, gitu, terbuka, menjadi terbuka kepada kita. Kita ambil contoh para karyawan sales ya, datang ke kita tidak kenal, orang asing, tidak kenal dengan kita, bukan teman, bukan tetangga, tapi bagaimana menawarkan kepada kita. Nah itu kita seperti itu perannya. Ditanya dulu seperti SKSD gitu ya. Nah setelah kita nyaman ngobrol baru dia tawarkan produknya. Kita juga seperti itu. Ada anak yang tidak kenal, tapi kalau diajak seperti itu gaya bicaranya, gaya ngobrolnya, memposisikan seperti dia yang terkenal itu juga sama kok dulu begitu. Nah jadi anak juga merasa yang tadinya nggak kenal, oh iya ya, oh ibu juga ternyata pernah kok melakukan hal yang seperti saya lakukan sekarang. Nah secara otomatis nanti juga anak akan akrab dengan sendirinya dengan langkah-langkah segitiga tadi ya. Mungkin seperti itu Bu Novi. Terima kasih. Oh ya, sama-sama. Terima kasih untuk pertanyaan kedua telah dijawab dengan baik juga. Selanjutnya barangkali pertanyaan yang ketiga. Oh sini silakan Bu Indus ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Ini Bude,
di dalam membuat keyakinan kelas, bolehkah membuat keyakinan kelas dengan kata jangan? Dan apabila sudah dibuat itu harus gimana solusinya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi pertanyaan Bu Hindun seperti berhubungannya dengan pertanyaan Ibu Lena. Ketika kita sudah membuat keyakinan kelas dengan kata jangan, apakah boleh diteruskan atau diganti? Nah, ketika sudah terlanjur dibuat, boleh diteruskan, boleh, karena sudah itu kesepakatan untuk 1 tahun belajar PKA. Tapi jika belum dan akan membuat, dimohon dihindari kata jangan, karena anak zaman sekarang ketika dibilang jangan buka lemari, anak pasti akan penasaran, ya ada apa sih di dalam lemari gitu. Bukannya menghindar, malah mendekat. Jangan buka buku ini, pasti ada apa ya di buku itu, apakah ada sesuatu gitu. Jadi penasaran. Oleh karena itu kata jangan dianggap kalimat yang negatif. Kalau bisa dirubah gitu ya kalimat jangannya, kata jangan. Baik, Terima kasih. sudah cukup. Baiklah, alhamdulillah. Acara demi acara telah kita lalui bersama. Pelaksanaan diseminasi penerapan budaya positif di lingkungan sekolah sudah kita simak bersama-sama. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini, peran kita sebagai guru dapat menjadi manajer, ya, dapat berperan sebagai motivator bagi anak-anak kita untuk melaksanakan disiplin positif di sekolah, untuk menumbuhkan budaya intrinsik ya dari dalam diri mereka untuk membudayakan perilaku yang positif, yang baik untuk di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah, dan untuk diri mereka sendiri. Kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplausnya mana buat Ibu Dewi Nuraini